warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di pertemuan yang ketiga ini pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Namun sebelumnya, Ibu akan mengulas sedikit materi pembelajaran yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ke-1, Ibu telah memberikan materi bacaan, yaitu memahami surat lamaran pekerjaan dan jenis surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang dituliskan secara resmi untuk ditujukan kepada perusahaan atau instansi yang diinginkan. Jenis surat lamaran pekerjaan ada dua. Yang ke-1, surat lamaran pekerjaan yang daftar riwayat hidupnya dituliskan digabungkan dengan suratnya. Jenis yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang daftar riwayat hidupnya dituliskan terpisah dari surat tersebut. Di pertemuan yang kedua, Ibu juga telah memberikan materi bacaan yaitu sistematika dan kaidah kebahasaan surat. Ibu berharap kalian telah membaca keseluruhan materi bacaan yang telah Ibu berikan. Sehingga kita langsung saja untuk materi pada hari ini, menulis surat lamaran pekerjaan. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah menulis surat lamaran pekerjaan. Bahkan sudah pernah mengirimkan surat lamaran pekerjaan kepada instansi atau perusahaan yang kalian inginkan. Kalau zaman Ibu dulu sekolah, ada teman Ibu yang bersekolah sambil bekerja, misalnya bekerja sebagai penyiar radio. Nah, untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tentu kalian harus melakukan prosedur atau langkah, yaitu mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Namun, surat lamaran pekerjaan yang seperti apa? Baik, kita di sini akan mempelajarinya. Disimak baik-baik ya, Nak. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan, terlebih dahulu kalian harus mengetahui ada 7 unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Yang kedua yaitu hal atau perihal dan lampiran. Ketiga, penerima dan alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat yang meliputi pendahuluan atau pernyataan umum atau yang disebut juga dengan tesis. Yang B, identitas atau kualifikasi diri. C, penutup surat. Unsur yang keenam yaitu salam penutup. Dan yang ketujuh, tanda tangan dan nama lengkap. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Sebaiknya dalam membuat surat lamaran pekerjaan ditulis secara manual atau ditulis dengan pena di atas kertas folio bergaris. Ibu akan menjelaskan kembali unsur-unsur yang terdapat di dalam contoh surat lamaran pekerjaan ini. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal surat. Letaknya ada di atas pojok sebelah kanan surat. Bisa dilihat di sini penulisan
Bandar Lampung merupakan tempat. Penulisannya harus menggunakan huruf kapital dan diikuti oleh tanda baca koma. Untuk penulisan tanggal surat, pada nama bulan tidak boleh menggunakan angka, maka harus menggunakan kata atau huruf yang setiap katanya diawali oleh huruf kapital. Kemudian tidak diakhiri oleh tanda baca titik. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu hal atau perihal. Penulisannya boleh menggunakan hal atau juga perihal, ya, maknanya sama saja. Di sini halnya yaitu lamaran pekerjaan. Penulisannya lamaran L-nya besar, kemudian pekerjaan P-nya besar. Kemudian lampiran, sudah Ibu sampaikan di awal tadi bahwa untuk penulisan lampiran bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak. Nah, tapi di sini pada contoh Ibu menuliskan lampirannya 3 berkas. Untuk kata 3 tidak boleh menggunakan angka, harus menggunakan kata. Ya. Untuk penulisan kata 3, T-nya besar, kemudian pada kata berkas B-nya besar. Unsur yang ketiga yaitu penerima dan alamat surat. Untuk penerima surat di sini tertulis yang terhormat pimpinan PT Bahtera. Perlu diperhatikan di sini, jika sudah menuliskan yang terhormat, maka tidak perlu lagi menggunakan kata kepada. Ya, jika telah menuliskan kata kepada, maka tidak perlu lagi menuliskan yang terhormat. Mengapa? Karena bahasa surat haruslah efektif. Kemudian untuk penulisan yang terhormat menggunakan akronim. Y-nya besar, T-nya kecil, H-nya kecil, dan diikuti oleh tanda baca titik. Kemudian untuk penulisan pimpinan, P-nya besar. Untuk penulisan PT menggunakan P besar, T besar, tidak diikuti oleh tanda baca titik. Selanjutnya, alamat surat. Di sini tertulis Jalan Pramuka nomor 1 Bandar Lampung. Untuk penulisan jalan tidak disingkat, ya. Tetapi untuk penulisan nomor boleh disingkat. Ya, dengan kaidah N-nya besar, O-nya kecil, kemudian diikuti tanda baca titik. Sudah paham ya nak ya sampai di sini? Selanjutnya kita ke unsur yang keempat yaitu salam pembuka. Ya. Di sini tertulis dengan hormat. D-nya besar, H-nya kecil dan diikuti tanda baca koma. Misalkan ada pertanyaan, Bu, boleh tidak kalau salam pembukanya dituliskan Assalamualaikum atau Selamat pagi, ya? Jawabnya tidak boleh. Mengapa? Karena ini merupakan surat resmi yang kaidahnya sudah ada. Berikutnya adalah isi surat yang tadi telah Ibu sampaikan meliputi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan atau pernyataan umum atau yang disebut juga dengan tesis. Yang mana yang merupakan bagian pendahuluan, Ibu bacakan di sini. Berdasarkan informasi lowongan kerja pada harian Lampung Pos 2 Februari 2020 bahwa PT Bahtera
membutuhkan staf administrasi. Oleh karena itu, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Adapun identitas diri saya sebagai berikut ya. Cukup sampai di sini. Ini merupakan pendahuluan atau pernyataan umum atau tesis. Berikutnya bagian isi surat yang kedua yaitu identitas atau kualifikasi diri. Di sini tertulis nama Zahra Mustika, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 22 November 2002. Kemudian ada pendidikan terakhir, alamat ya. Kemudian sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan berkas sebagai berikut. Titik 2, 1, 2, 3, 4. Pas foto ukuran 4x6 titik. Nah, di sini pada bagian ini merupakan identitas atau kualifikasi diri. Perlu diperhatikan juga bahwa pada penulisan nama, tempat, pendidikan, alamat, penulisannya diawali oleh huruf kecil karena diawali pula oleh tanda baca titik 2 ya, kecuali pada nama orang maka penulisannya tetap menggunakan huruf kapital di awal katanya. Kemudian nama tempat, nama bulan ya. Kemudian jangan lupa pula diikuti oleh tanda baca titik koma pada setiap akhir baris yang menandakan suatu perincian. Berikutnya bagian yang ketiga yang merupakan penutup surat. Ibu bacakan di sini. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ini merupakan bagian penutup surat. Diperhatikan di sini pada penulisan kata sapaan Bapak atau Ibu, penulisannya menggunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian ucapan terima kasih di sini saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah penulisan yang tepat. Ya, yang kurang tepat itu biasanya yang saya ucapkan terima kasih atau saya haturkan beribu terima kasih. Nah, itu penulisan yang kurang tepat dalam surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, unsur yang keenam adalah salam penutup. Seperti yang unsur yang keempat adalah salam pembuka. Di sini ya, salam penutupnya tertulis hormat saya. Hanya besar, S-nya kecil, diikuti oleh tanda baca koma. Ya, penulisannya di pojok bawah sebelah kanan. Berikutnya merupakan tanda tangan dan nama lengkap. Ya, demikian penjelasan dari Ibu mengenai penulisan surat lamaran pekerjaan. Setelah materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini, Ibu Guru memberikan tugas kepada kalian, carilah informasi berupa lowongan pekerjaan di koran ataupun di internet, kemudian buatlah surat lamaran pekerjaan, ditulis secara manual dengan menggunakan tulisan tangan dan di folio bergaris. Kemudian kumpulkan melalui ketua kelas masing-masing paling lambat 2 minggu setelah pertemuan pada hari ini, yaitu jatuh pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi nomor WhatsApp Ibu ke 0821 7988 0303. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.